Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Welcome back to the English class. Before we begin our lesson, let's pray together. For Muslim, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And then for you who are not Muslim, you can pray with your own way. Kamu bisa doa dengan cara kalian sendiri ya. Amin ya rabbal alamin. Next is about attendance. Kemudian tentang absen. Don't forget to click or submit your attendance in Moodle. Jangan lupa ya, klik absennya di Moodle kalian. So, I know that you join my class. Jadi Ibu tahu kalian ikut kelas Ibu atau tidak. Okay, class, today we have the new lesson. Just take a look the screen. The title of it. Coba lihat titlenya, judulnya. Procedure text. Ya, this is what we are going to learn today. Ini yang akan kita pelajari sekarang, nak. Okay, before we talk about it a lot more, let's see the basic competence. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang procedure text, kita lihat dulu ya kompetensi dasarnya. Here it is. Ini dia. Kalian bisa lihat atau baca di layar ya. Ini adalah kompetensi dasarnya. Nah, dari kompetensi dasar ini, we will have the purpose of the lesson. Nanti nih kita akan mendapatkan tujuan pembelajaran. For today, there are 3 purpose of lesson. Hari ini ada 3 tujuan pembelajaran. Oke, yang pertama Ibu bacakan ya. Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus terkait manual penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips. Yang kedua, menentukan informasi umum dan tertentu serta makna kata atau persamaan kata dari teks prosedur. Dan yang ketiga, menyusun teks dalam bentuk prosedur. Jadi, apapun kegiatannya, khususnya dalam hal pembelajaran, kalian harus tahu tujuannya. Setelah kalian mendengarkan video Ibu, after you watch my video, you will be able 3 things. Kalian akan bisa mendapatkan 3 hal, yaitu bisa tahu tuh what is procedure text. You will know about how to find out the information in the procedure text. Nanti kamu bisa tahu cara menentukan informasi di teks prosedur. Dan yang ketiga adalah setelah melihat video ini, you will be able to write procedure text. Kamu bisa menulis teks prosedur sendiri. Okay, is it clear enough? Cukup jelas ya? Okay. Now we come to the main of our lesson. Kita tiba ke inti pembelajaran kita hari ini, yaitu procedure text. Ada beberapa hal nih yang akan kita pelajari ya. The first one is about definition. Kita akan cari tahu nih apa sih pengertian procedure text. Second one, yang kedua, kita akan cari tahu tentang social function atau tujuan dari prosedur itu sendiri. Yang ketiga, we will find out the types of procedure text. Ada berapa jenis tipe teks prosedur akan dibahas juga di video ini. And then, the generic structure atau langkah-langkah dalam membuat prosedur seperti apa akan dibahas juga. The fifth, yang kelima, language feature. Atau bahasa Indonesianya adalah ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur. And then the last one is exercises and tasks. Latihan dan tugas untuk kalian. Okay, are you ready class? Siap? Okay, we come to the first part. Kita tiba ke tipe atau bagian pertama, definition atau pengertian. Who knows what is procedure text? Siapa di sini yang tahu procedure text? What is it? Apa itu? Okay, good. Probably some of you answer procedure text is about langkah-langkah atau cara. That's right, itu betul nak. Nah, for complete definition, okay, like this. Untuk definisi lengkapnya seperti ini ya nak ya. Procedure text is a piece of text that give us instruction for doing something. Jadi teks prosedur adalah sebuah teks yang memberikan kita langkah-langkah untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Dan second definition, definisi yang kedua ada lagi, procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or steps. Jadi, sebuah teks yang didesain untuk menggambarkan sesuatu. Bagaimana sih cara mencapai atau melakukan sesuatu dengan mengikuti langkah-langkah yang diberikan. So, in conclusion, jadi secara atau kesimpulannya, pengertian procedure text adalah sebuah teks yang memberitahukan cara mendapatkan sesuatu dengan mengikuti langkah-langkah atau tahapan tertentu. Okay, do you understand? Paham ya nak ya? Okay, sekarang kita pindah ke social function or purposes. Atau bahasa Indonesianya adalah tujuan dari teks prosedur itu sendiri.
Ada dua tujuannya. Oke, just take a look. Kita lihat ya. The social purpose of procedure text is to show how something is done through sequence of steps which enable the reader to achieve the goal. Ya, jadi tujuan sosial dari teks prosedur adalah untuk menunjukkan sesuatu itu dilakukan dengan langkah-langkah tertentu sehingga orang yang membaca atau mendengarnya itu bisa mendapatkan atau bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ya, oke. Next, tujuan lainnya adalah the purpose of procedure text is to tell the reader how to do or make something through a sequence of actions or steps. Sama saja dengan yang di atas. Jadi tujuannya itu adalah untuk memberitahukan kepada pembaca, kalau itu dalam bentuk tulis ya, bagaimana melakukan sesuatu atau membuat sesuatu dengan melakukan atau dengan mengikuti langkah-langkah yang diberikan. Itu adalah tujuannya. Oke. After knowing the purpose of procedure text, we move to, setelah tahu tujuannya, kita pindah ke type of procedure text. Ternyata teks prosedur itu ada beberapa tipe atau beberapa jenis. Kita lihat juga ya. Yang pertama, text that explain how something works or how to use instruction or operation manuals. Jadi teks prosedur itu untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu bekerja atau bagaimana mengoperasikan hal-hal yang manual. Contohnya, for example, how to make a picture video. Oke, itu tipe yang pertama. Sekarang kita ke tipe kedua. Ternyata tipe kedua itu text that instruct how to do a particular activity. Teks prosedur itu menginstruksikan, memerintahkan bagaimana untuk melakukan hal tertentu. Contohnya adalah how to cook rice without rice cooker. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu text that deal with human behavior. Prosedur itu, jenis prosedur yang ketiga adalah yang berkaitan dengan perilaku manusia. Contoh dari teksnya seperti ini. Top 10 ways to succeed in school. 10 cara agar sukses di sekolah. Oke. Setelah ini ada apa lagi ya? Oh, generic structure. Kita pindah ke generic structure, yaitu cara membuat teks prosedur. Apa dulu yang ditulis nih? Ya, pertama, goal atau purpose. Jadi, when you want to write procedure text, itu tulis dulu what is the goal of the text. Kamu tujuan nulis itu, yang akan ditulis itu mau buat apa sih? Gitu ya. Oke, I will give you the example. Akan diberikan contohnya ya. Oke, here is one example of procedure text. Ini contoh teks prosedur. Dan goalnya itu coba kita lihat ya. Tuh, ada di depan, ada di atas ya. Kalau ini karena bentuknya teks ada di atas. Jadi memang goal itu letaknya ada di atas karena pertama. Oke, next. Yang kedua adalah when we write procedure text itu yang setelah tujuan kita tulis materials atau equipments. Ya, materialsnya, bahan-bahannya dan alat-alatnya. Ibu bacakan. Material consist of ingredients that are used in making something. Material itu terdiri dari bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sesuatu. But not all of parts of procedure text includes materials. Tapi ternyata nggak semua teks prosedur itu ada bahan-bahannya ya. Kadangkala ada bahannya, kadangkala yang equipments atau bahan-bahan juga tidak bisa ditulis. Oke, kalau di sini adanya apa nih? Oh, ada yaitu bahan-bahannya atau ingredients. Tapi di teks ini ya, di sini hanya ingredients saja tapi tidak ada equipments-nya. But it's okay, nggak apa-apa ya. Oke, kalau dibutuhkan tulis, kalau tidak ya tidak apa-apa. Oke, next yang ketiga, step yang ketiga adalah steps or methods. Langkah-langkah atau cara membuat atau melakukan itu. Oke, adanya di mana nih? Ya, adanya di akhir. Oke, di sini disebutkan kan ini tujuannya membuat pepperoni pasta. Bahannya ini dan cara membuatnya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, I think it is clear enough. Ya, cukup jelas yang bagian ini ya. Now we move to the next part. Kita pindah ke part berikutnya yaitu language feature. Language feature itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah unsur-unsur kebahasaan. Jadi ciri-ciri kebahasaan yang digunakan untuk prosedur teks itu seperti ini. Ini ciri ya, jadi bisa digunakan bisa juga tidak. Cirinya pada umumnya adalah commonly language features dari prosedur teks itu use adverbial of sequence or using temporal conjunction. Jadi menggunakan kata hubung
temporal atau kata keterangan sequence ya. Contohnya first, second, third, the last. Kemudian use command or imperative sentence. Biasanya itu menggunakan kata perintah, kalimat perintah. Contohnya put the noodles on the bla bla bla, cut the onion or wash the tomatoes. Terus yang ketiga biasanya apa nih? Using adverbials or adverb to express detail, the time, place, manner, accurate. Menggunakan kata-kata keterangan ya untuk mengekspresikan waktu, tempat, dan cara dengan tepat. Contohnya, example given. For 5 minutes, 2 hours, etc. Ya, contohnya ini. Selama 5 menit, 2 jam, dan sebagainya. Yang keempat, using action verbs. Menggunakan kata kerja. Melakukan sesuatu atau action. Oke, contohnya adalah make, take, boil, cook. Dan yang terakhir adalah using simple present tense. Okay, after knowing language feature, we will analyze the example of procedure text. Okay, setelah ini kita sudah membahas language feature, kita lihat atau kita analisis, kita terapkan ya dalam teks prosedur berikut ini. Mana saja sih adverbials of sequence, mana saja action verbs, ya, mana saja imperative sentence. Just take a look. Okay, see. Okay, here there is a procedure text recipe. Ini lebih ke resep ya nak ya. How to make a pizza. Who do you like pizza? Siapa yang di sini yang suka pizza? Okay, pizza. Okay, pizza. Okay, let's analyze. Kita analisis ya. Mana sih yang di teks ini yang termasuk adverbial of sequence or using temporal conjunction? Mana nih? Ada first roll out the dough and add the sauce, then sprinkle the ingredient over the cheese. Okay, just take a look. Use adverbial of sequence-nya adalah first, ada di sini ya. First, ini adalah adverbial of sequence. Nah, kemudian ada apa lagi? Then, kemudian, nah ini sequence juga temporal, kata hubung, ya. Tuh, ya. Kemudian ada next dan ada last. Okay, good. Sekarang kita pindah ke imperative sentence atau kalimat perintah. Kita analisis lagi ya. Dari teks ini, how to make pizza ini, mana imperative sentence? Imperative, okay, for your information, imperative sentence itu kalimat perintah. Okay, kalimat perintah itu biasanya kata subjeknya itu diindahkan atau tidak digunakan. Ya. Jadi langsung ke kata kerja bentuk pertama. Seperti ini. First, roll out. Di sini tidak ada subjeknya. Siapa yang melakukan roll out, menggiling? Ini nih, menggiling adonan gini. Tidak ada kan? Nah, karena memang ini kata perintah, jadi si subjeknya tidak perlu ditulis. Oleh karenanya, imperative sentence dalam kalimat ini adalah roll out the dough itu ya. Kemudian add the sauce, perintah gitu. Tambahkan sausnya. Okay. Kemudian ada sprinkle the ingredient, taburkan, do you know taburkan? In bahasa Indonesia itu perulukan, ya, perulukan bahan-bahannya. Bahasa Sunda ya maksudnya. Kemudian the last one, etc. Ya, di sini sebenarnya ada to put the pizza in the oven. Ini nah, put the pizza in the oven, or also imperative sentence. Okay. Next is about adverbials, detail the time, place, manner, and accurate. Sekarang ke adverbial time, adverbial of place, dan adverb of manner. Is there any adverbial time here in this text? Apakah ada adverbial time di teks ini? Kita lihat ya. Oh, ada. For 15 minutes, like this one. Ini yang paling bawah. Ini masuknya adverbial kata keterangan waktu. Ya, satu aja ya di teks ini ya. Tapi Ibu berikan contoh lainnya, misalnya in an hour, dalam 1 jam. Tidak ada di teks ini ya, tapi ini adalah contoh dari adverbial of time. Next is adverb of place. Kita ke kata keterangan tempat. Di sini di teks ada tidak? Coba kalian lihat yang berkaitan sama tempat. Ya, here it is. Ini dia. In the oven. Ini di oven, tempat gitu ya. Atau bisa juga contoh lainnya on the plate. Dan yang terakhir is the last is adverb of manner. Okay. Unfortunately, there is no adverbial of manner here. Sayangnya di teks ini tidak ada adverbial of manner, tapi Ibu beri contoh dari teks lainnya, yaitu diantaranya ini, carefully dan slowly. Contohnya gini, tips to ride safely. Cara untuk, safely juga sama itu ya,
manner, cara berkendara dengan aman. You have to ride bicycle slowly on the road. Kamu harus mengendarai si bicycle slowly dengan pelan-pelan. Nah, itu slowly itu keterangan cara. Oke? Is that clear? Cukup jelas ya untuk adverbial? Oke, let's move to the next part. Kita pindah ke bagian berikutnya. Ya, to last part. Dua bagian terakhir ya, nak ya. Sekarang dua bagian terakhir ini using action verb, yaitu menggunakan kata kerja action, melakukan sesuatu. Oke, masih dengan contoh yang sama, how to make a pizza. Oke, yang termasuk the words that belong to action verbs in this text are kata yang termasuk menggunakan action verb di teks ini adalah just take a look, add yang artinya tambah, kemudian ada sprinkle tadi yang taburkan, pruluk-pruluk ya. Next is put or letakkan, and then the fourth is eat atau makan. Nah, these four words belong to action verbs. Nah, 4 kata ini add, sprinkle, put, dan eat masuknya ke action verb. Okay? The last one about language feature is using simple present tense. Ini yang terakhir ya, dari ciri kebahasaan text procedure. Kenapa sih teks ini menggunakannya simple present tense pada umumnya? Why? Okay, just take a look the reason. Kita lihat alasannya, kenapa teks procedure teks ini, contohnya yang ada di sini, menggunakan simple present tense. Teks ini berupa fakta atau informasi, sehingga tenses yang digunakan adalah simple present tense. Dan kata kerja yang digunakan yaitu verb infinitive atau verb one. Iya, jadi teks procedure teks ini menggunakan simple present tense because procedure itself, teks prosedur itu sendiri itu kan mengungkapkan tentang fakta atau informasi, ya hal-hal yang grass gitu ya, baru gitu ya, dan masih bisa dilaksanakan gitu kan, dilakukan. Makanya tense yang digunakan adalah simple present tense. Dan ciri dari simple present tense adalah menggunakan verb infinitive atau verb satu, ya. Okay, I think that's enough about procedure text. Now, as I told you, the last part of our lesson today is exercise. Tarang! Ini yang terakhir ya. Dua terakhir, exercise dan task. Sekarang kita ke latihan. Okay, exercise-nya ada dua, ada 2 numbers. Okay, let me remind you, when you get the exercise, the first thing that you have to do is read the question first. Kalau dapat soal, nah, yang pertama dilakukan adalah baca soalnya dulu. Lebih efektif dibandingkan you read the text. Kamu baca teksnya, nanti lama ya. Jadi baca soalnya dulu. Okay, read it together with me. Baca bareng-bareng ya sama ibu. What is the purpose of the text? Apa sih tujuan teks ini? Tadi goal atau purpose itu adanya di mana, nak? Di awal, di atas ya, karena ini bentuknya teks di awal-awal ya. Nah, tujuannya apa nih? A, to inform, untuk memberitahukan tips. B, to announce, mengumumkan, hey, ada thunderstorm atau ada badai, ada petir ya, ada bencana petir. Apakah teks ini tentang bencana petir? Untuk pengumuman bencana petir. Yang C, yang C-nya to explain, untuk menjelaskan bagaimana bencana petir terjadi. Atau yang D, untuk mendiskusikan efek dari bencana petir. Okay, read it. Okay, read it fast. Baca dengan cepat nih, skimmingnya kita pakai skimming, seret, dibaca ya. Nah, ternyata the answer is, jawabannya adalah tara, ya, to inform the tips during thunderstorm. A, jawabannya ya. Okay, let's try again. Kita coba lagi ya, number 2. Okay, read it together. Which one is not correct based on the text? Which one is not correct based on the text? Mana yang tidak betul berdasarkan teks? The tips for you to answer this kind of question is, ini pilihan jawabannya nih, kita masukkan ke dalam teks. Ada nggak pilihan jawabannya di dalam teks ini? Okay. A, get inside the building. Mana kata kuncinya? Misalnya building. Cari kata building di sini. Carinya dengan cara cepat, nak. Scanning aja. Scanning gitu. Cepat ya. Building. Is there any building? Ya, here. Ada building di sini, nak. Ternyata betul ya. Get inside kalau ada petir, ada ini. Masuk ke dalam building. Berarti A itu betul. Karena yang dicari adalah yang not correct, yang salah. Yang B, stay far away from trees. Kata kuncinya berarti ini. Oh, trees kita cari di dalam teks.
Is there any trees? Coba kita lihat, baca dengan cepat. Oh, here it is. Ini dia nih, si pohon. Kita baca benar nggak, sama nggak? Stay far away from trees. Stay far away from trees. Oke, that's right. Yang ini betul, berarti bukan pilihan jawabannya. Yang ini bagaimana yang C? Do not touch anything metal. Oke, kita cari kata kuncinya yaitu metal. Cari kata metal di dalam teks. Tadi sampai sini ya. Mana metal ya? Oh, here. Ini dia. Do not touch anything metal. Ada di 4 terakhir ini ya. Ada metal di sini dan kalimatnya sama dengan di dalam pilihan jawaban. Berarti ini betul, maksudnya itu sesuai dengan di dalam teks dan bukan pilihan jawaban karena sekali lagi yang dicari adalah not correct atau yang salah. So, the best answer is yang ini, tapi kita cari dulu apakah betul salah karena tidak ada di dalam teks. Ears, kata kuncinya. Ears, ears, mana ears? Ya, ini dia. Poin ketiga, ears. Kita baca dari depannya. Cover your ears. Tutupi telinga kalian ketika ada petir. Padahal di pilihan jawabannya katanya jangan tutupi. Berarti tidak matching ya, tidak sama dengan teks. So, the best answer for this question is do not cover your ears. Okay, I think these 2 numbers is enough for you to exercise. Now we come to the last part. Tara! Task atau tugas. Your task is you have to do the quiz in the Moodle. Di Moodle tuh ada quiz tuh buat kalian. Tolong kerjakan ya nak ya. Kemudian bentuknya multiple choice, bentuknya pilihan ganda. Jadi lebih mudah. Sudah ada pilihan jawabannya, tinggal dipilih yang betulnya. Dan second one, yang keduanya untuk keterampilan, yaitu tugasnya write down a procedure text. Tulis teks prosedur buatan sendiri. Write down in a book, ya. Tulisnya di buku ya nak ya. Kemudian fotokan lalu kirimkan ya, kirimkan di Moodle. Okay? If you still do not understand, you can text me. Kalau masih belum mengerti boleh kita ya saling berkomunikasi ya, bisa lewat Moodle, bisa lewat WA. Okay? I think that's enough for today. Thank you very much and goodbye.